Salsa Aulia Dewi dari Prodi D3 Farmasi semester 3. Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan Simplicia hewani. Sebelumnya, kalian udah tahu belum Simplicia hewani itu apa? Simplicia hewani adalah Simplicia yang dapat berupa hewan utuh atau zat-zat yang berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa bahan kimia murni, misalnya minyak ikan atau Oleum Icoris aceli dan madu atau Meldeboratum. Pertama, ada Adepts lanei atau lemak bulu domba. Memiliki ciri-ciri yaitu massa seperti lemak, liat, lekat, warna kuning pucat, agak tembus cahaya, dan bau lemah khas. Dapat dihasilkan dari lemak yang dimurnikan dari bulu domba. Dapat digunakan sebagai bahan dasar salep, sabun, pasta, pil, dan serbuk. Bulu domba dapat diperoleh dengan menambahkan asam sulfat pada air cucian bulu domba. Magma berlemak yang terpisah kemudian diambil dan diperas panas-panas untuk memisahkan kotoran. Lemak yang diperoleh dimurnikan lagi jika masih berisi asam lemak bebas. Lemak bulu domba dapat pula diperoleh langsung dengan cara disari dengan pelarut organik. Yang kedua, ada Adepts suillus atau lemak babi. Memiliki ciri-ciri yaitu lemak lunak, lekat, warna putih, bau lemah tetapi tidak tengik. Jika dilebur, massa berubah menjadi cairan jernih yang bila dibiarkan tidak ada air yang terpisah. Dapat diperoleh dari lemak dari rongga perut. Dapat digunakan sebagai bahan dasar salep dan emblastrum. Ada Cera alba atau malam putih. Mempunyai ciri-ciri zat pada lapisan tipis bening warna putih kekuningan dan bau lemah. Dapat diperoleh dari malam yang terdapat pada sarang yang telah dibersihkan dan yang telah diputihkan. Dapat digunakan sebagai bahan dasar salep. Cara pembuatannya yaitu dulu diputihkan secara dijemur dan dibentuk pita-pita tipis. Namun seiring berjalannya waktu, sekarang dioksidir dengan hidrogen peroksida, kalium permanganat, atau benzoil peroksida. Keempat yaitu Cera flava atau malam kuning. Ciri-cirinya yaitu zat padat, jika dingin agak rapuh, jika hangat menjadi elastis, bekas patahan buram dan berbutir warna coklat kekuningan, bau enak seperti madu. Dapat diperoleh dari malam yang telah dibersihkan dari sarang apis. Dapat digunakan sebagai bahan dasar salep. Cara pembuatannya yaitu madu dan sarang lebah dipisahkan dengan cara melarutkannya di dalam air. Kemudian didinginkan lalu sarangnya dilarutkan kembali di dalam air yang dipanaskan. Setelah itu, sarang yang telah dilarutkan di dalam air tersebut diekstraksi hingga terbentuk padatan. Padatan tersebut kemudian dimurnikan dengan cara dididihkan di dalam bejana agar dapat menghasilkan lilin yang bersih. Lilin murni tersebut lalu dituangkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Setelah dicetak, lilin tersebut dibersihkan dengan kain basah. Yang kelima, Cetaceum atau spermaceti. Ciri-cirinya yaitu massa hablur bening, licin, warna putih mutiara, bau dan rasa lemah. Dapat diperoleh dari malam padat murni yang diperoleh dari minyak lemak yang terdapat pada kepala, lemak, dan badan ikan. Dapat digunakan sebagai bahan dasar salep. Cara pembuatannya yaitu diperoleh dari binatang menyusui yang kepalanya besar, yang pada bagian atas kepala berisi cairan yang setelah binatangnya mati menjadi padat putih seperti bunga karang, merupakan campuran cetaceum dan minyak lemak. Dengan perasan, pencucian dengan soda dan lain sebagainya diperoleh cetaceum murni.
Yang keenam, meldepuratum atau madu murni. Ciri-cirinya yaitu cairan kental serupa sirup, bening, warna kuning muda sampai coklat kekuningan, rasa manis khas, bau enak khas. Jika dipanaskan di atas penangas air, bau menjadi lebih kuat tetapi tidak berubah. Dapat diperoleh dari madu dari lebah apis mellifera. Digunakan sebagai sumber hidrat arang yang mudah dicerna, reduktor dalam sediaan-sediaan Vero. Cara pembuatannya yaitu madu yang diperoleh dari sarang apis ini kemudian dimurnikan dengan pemanasan di bawah suhu 800, kemudian didiamkan. Setelah itu kotoran yang mengapung diambil, kemudian madu diencerkan dengan air secukupnya hingga bobot per mili memenuhi persyaratan. Yang ketujuh, tiroidum atau biasa disebut dengan tiroida. Ciri-cirinya yaitu serbuk warna kekuningan hingga coklat, bau lemah, mirip bau daging dan rasanya asin. Dapat diperoleh dari serbuk kering dari kelenjar tiroid binatang menyusui yang telah dibersihkan dari jaringan pengikat dan lemak. Dapat digunakan sebagai pengobatan terhadap hipotiroidisme atau kerdil dan myxoedema. Yang kedelapan, gelatinum atau gelatin. Ciri-cirinya dapat berbentuk lembaran, kepingan, serbuk, atau butiran, tidak berwarna atau kekuningan pucat, bau dan rasa lemah. Dapat diperoleh dari protein yang diperoleh dari bahan kolagen. Penggunaannya yaitu bahan dasar cangkang kapsul, dasar salep, dan cairan transfusi. Yang kesembilan yaitu Lumbricus rubellus atau ekstrak cacing tanah. Ciri-cirinya adalah cacing yang hidup di tanah berwarna merah coklat atau merah ungu, panjang umumnya yaitu 4-10 cm. Dapat diperoleh dari ekstrak kering seluruh bagian cacing. Penggunaannya sebagai suplemen untuk infeksi saluran cerna. Itu tadi sedikit penjelasan tentang Simplicia hewani dan cara pembuatannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya.